Saya akan membacakan buku dengan judul Six Thinking Hats, Kelola Rapat Lebih Baik dan Buat Keputusan Lebih Cepat, oleh Edward de Bono, sebuah karya klasik mengenai rapat dan pembuat keputusan. Buku ini terdiri dari 43 bab, dan saya akan melanjutkan untuk membacakan bab kedua. 6 topi, 6 warna. Masing-masing dari 6 topi berpikir memiliki warna putih, merah, hitam, kuning, hijau, dan biru. Warna itu menentukan nama topinya. Saya bisa saja memilih nama-nama Yunani yang cocok untuk menandakan jenis pemikiran yang dituntut oleh setiap topi. Nama-nama itu akan terdengar keren dan akan menyenangkan sebagian orang. Tetapi nilai praktisnya tidak ada karena nama-nama itu akan sulit diingat. Saya ingin para pemikir memvisualisasikan dan membayangkan topi-topi sebagaimana topi yang sebenarnya. Untuk itulah warna sangatlah penting. Bagaimana lagi Anda bisa membedakan topi-topi? Bentuk yang berbeda lagi-lagi akan sulit dipelajari dan akan membingungkan. Warna mempermudah proses membayangkannya. Warna dari setiap topi juga berkaitan dengan kegunaannya. Topi putih. Putih itu netral dan objektif. Topi putih berurusan dengan fakta-fakta dan angka-angka yang objektif. Topi merah. Merah menandakan kemarahan, rasa jengkel, murka, dan emosi. Topi merah memberikan pandangan emosional. Topi hitam. Hitam berarti suram dan serius. Topi hitam berarti bersikap waspada dan hati-hati. Ini menunjukkan kelemahan-kelemahan pada sebuah gagasan. Topi kuning. Kuning berarti cerah dan positif. Topi kuning berarti bersikap optimis dan mencakup harapan dan berpikir positif. Topi hijau. Hijau berarti rumput, tumbuh-tumbuhan, dan pertumbuhan yang subur, berlebihan. Topi hijau menandakan kreativitas dan gagasan baru. Topi biru. Biru berarti tenang dan juga merupakan warna langit yang lebih tinggi dari segalanya. Topi biru berurusan dengan kendali, pengaturan dari proses berpikir, dan pemakaian topi-topi lainnya. Jika Anda mengingat warna dan asosiasi dari setiap topi, Anda pun akan mengingat kegunaan dari topi itu. Anda juga bisa mengingat 3 pasang topi. Putih dan merah, hitam dan kuning, hijau dan biru. Pada praktiknya, topi-topi selalu dirujuk dengan warnanya dan tidak pernah dengan kegunaannya. Ada alasan yang bagus untuk ini. Jika Anda meminta seseorang untuk memberikan reaksi emosionalnya terhadap sesuatu, Anda tidak mungkin akan mendapat jawaban yang jujur, karena orang berpikir tidaklah benar untuk menjadi emosional. Tetapi istilah topi merah bersifat netral. Anda bisa meminta seseorang untuk mencopot topi hitamnya sementara dengan lebih mudah dibanding Anda meminta orang itu untuk berhenti bersikap hati-hati. Kenetralan dari warna memungkinkan topi digunakan tanpa rasa malu. Berpikir menjadi suatu permainan dengan aturan yang ditentukan, bukannya desakan dan penghukuman. Topi-topi dirujuk secara langsung. Saya ingin mencopot topi hitam Anda. Selama beberapa menit, mari kita semua memakai topi berpikir merah kita. Itu bagus untuk pemikiran topi kuning. Sekarang mari kita pakai topi putih. Jika Anda menghadapi orang-orang yang belum membaca buku ini dan tidak mengetahui simbol-simbol dari ke-6 topi berpikir, penjelasan yang berkaitan dengan setiap warna bisa dengan cepat memberikan ciri khas dari setiap topi. Anda lalu harus mendukungnya dengan memberikan salinan buku ini untuk dibaca orang-orang tersebut. Semakin luas idiomnya, penggunaannya akan semakin efisien. Pada akhirnya, Anda akan mampu mengikuti diskusi manapun dan dengan mudah mengganti-ganti topi. Bab 3. Menggunakan topi-topi.
Ada dua cara dasar dalam menggunakan topi. Topi-topi bisa dipakai secara terpisah untuk meminta jenis pemikiran, atau topi-topi bisa dipakai secara berurutan untuk menyelidiki suatu pokok persoalan atau menyelesaikan suatu masalah. Subbab 1. Penggunaan terpisah. Dalam penggunaan terpisah, topi-topi dipakai sebagai simbol untuk meminta jenis pemikiran tertentu. Selama berlangsungnya percakapan atau diskusi, Anda mungkin sampai di satu titik ketika dibutuhkan untuk memunculkan beberapa pilihan baru. Saya kira kita perlu sedikit pemikiran topi hijau di sini. Kemudian di dalam rapat yang sama, tindakan yang lain diusulkan. Mungkin kita perlu memakai topi hitam untuk hal ini. Sifat tiruan dari topi-topi ini merupakan kekuatan besarnya. Tanpa topi-topi, permintaan kita untuk berpikir bersifat lemah dan personal. Kita perlu sedikit kreativitas di sini. Jangan bersikap begitu negatif. Ketika Ron baru menjadi pimpinan Prudential Insurance, saya memperhatikan dia berinteraksi dengan para eksekutifnya. Dia ingin mengusulkan sebuah gagasan. Orang-orang di sekitarnya akan menunjukkan bahwa para agen mungkin tidak menyukainya, bahwa gagasan itu bisa beresiko, bahwa gagasan itu bisa menentang hukum dan sebagainya. Dia akan mendengarkan dengan baik lalu berkata, "Itu pemikiran topi hitam yang bagus. Sekarang mari kita mencoba topi kuning." Di Jepang, mengkritik apapun yang mungkin dikatakan atasan adalah kelakuan yang buruk. Topi-topi memberikan tanda netral yang membolehkan adanya komentar-komentar yang sangat berhati-hati. Tuan Shinto, saya ingin menjalani sedikit pemikiran topi hitam di sini. Topi merah memberikan kesempatan unik untuk memanfaatkan perasaan, emosi, dan intuisi dari masing-masing individu. Orang biasanya tidak memperlihatkan perasaan mereka dan sebagai seorang manajer, sangatlah sulit untuk menanyakan perasaan. Tetapi formalitas dan kenetralan dari topi merah memungkinkan untuk menanyai perasaan seseorang terhadap suatu hal. Topi kuning memberikan kesempatan untuk membujuk orang mencari nilai-nilai. Suatu gagasan bisa jadi segera ditolak karena sekilas gagasan itu punya sedikit keuntungan dan banyak kerugian. Tetapi setelah menjalani pemikiran topi kuning yang terarah, suatu gagasan terbukti memiliki banyak manfaat. Gagasan ini kelihatannya sama sekali tidak menjanjikan. Tapi mari kita pakai topi kuning di sini. Biasanya lebih sulit untuk menemukan manfaat dibanding bahaya. Dengan topi kuning, bisa muncul pemahaman yang mendalam. Sesuatu yang kelihatannya tidak menjanjikan, sebenarnya bisa memiliki nilai tinggi yang tidak terlihat sebelumnya. Topi putih memberikan cara untuk membujuk orang untuk memisahkan informasi murni dari penilaian. Formalitas dari topi putih meminta seseorang untuk tetap menggunakan informasi. Tidaklah perlu menjelaskan sebuah topi setiap kali Anda bicara. Topi-topi ada untuk digunakan sesuai kebijaksanaan Anda sebagai cara resmi untuk meminta dijalani jenis pemikiran tertentu. Begitu orang-orang dilatih dalam menggunakan topi-topi, mereka tahu benar bagaimana menanggapi. Alih-alih memakai cara permintaan yang umum dan tidak jelas untuk berpikir tentang hal ini, kini ada cara tepat untuk meminta cara berpikir yang khusus. Subbab 2. Penggunaan berurutan. Topi-topi juga bisa digunakan satu demi satu dalam urutan tertentu. Topi manapun bisa dipakai sesering mungkin. Tidak perlu memakai semua topi. Urutannya bisa saja terdiri atas 2, 3, 4 topi atau lebih. Ada 2 jenis urutan yang umum, berkembang dan ditetapkan lebih dulu. Dengan urutan yang berkembang, Anda memilih topi pertama atau fasilitator yang memilih. Jika topi itu selesai didiskusikan, topi berikutnya dipilih, dan begitu seterusnya. Karena 2 alasan, saya tidak akan menyarankan metode ini kecuali Anda berpengalaman menggunakan metode 6 topi. Alasan pertama,
para anggota kelompok bisa menghabiskan terlalu banyak waktu berdebat dengan topi mana yang sebaiknya digunakan selanjutnya, sehingga akan tersisa sedikit waktu untuk memikirkan pokok persoalannya itu sendiri. Alasan kedua, siapapun yang memilih urutan topinya bisa dinilai memanipulasi jalannya rapat agar hasilnya sesuai dengan keinginannya. Sebelum Anda berpengalaman menggunakan metode 6 topi, lebih baik tetap memakai urutan yang ditentukan lebih dulu. Urutan yang ditetapkan lebih dulu dibuat di awal rapat, yang diawali dengan topi biru. Urutannya dijelaskan lebih dulu dan lalu diikuti. Sedikit variasi bisa dilakukan, bergantung pada hasilnya. 1. Disiplin. Disiplin sangatlah penting. Anggota kelompok harus terus memakai topi yang ditunjuk saat itu. Anggota kelompok tidak boleh berkata, "Saya ingin memakai topi hitam saya di sini." Itu akan berarti kembali ke cara berargumentasi yang biasa. Hanya pemimpin kelompok, ketua atau fasilitator yang dapat mengusulkan pergantian topi. Topi-topi tidak bisa dipakai untuk menggambarkan apa yang ingin Anda katakan. Topi-topi menunjukkan arah berpikir. Sangatlah penting untuk menjaga disiplin ini. Setelah menggunakan metode ini selama beberapa waktu, orang-orang akan menyadari jauh lebih mudah untuk tetap memakai topi yang ditentukan. 2. Pemilihan waktu. Berapa lama waktu harus disediakan untuk membahas setiap topi? Saya lebih suka mengatur waktu yang singkat. Hal itu memaksa orang-orang untuk berkonsentrasi pada apa yang sedang mereka lakukan dan mengurangi sikap kurang tegas yang tanpa tujuan. Saya biasanya akan memberikan 1 menit per orang yang hadir. Jadi jika ada 4 orang dalam rapat, maka 4 menit akan disediakan untuk membahas setiap topi. Jika gagasan-gagasan awalnya masih dipertimbangkan setelah waktu yang tersedia, saya akan memperpanjang waktunya. Jadi, jika saat memakai topi hitam, hal-hal sulit sedang dikemukakan. Tidak perlu mengatakan, "Maaf, waktunya habis." Anda bisa memperpanjang waktu selama pokok-pokok penting disampaikan. Jauh lebih baik memberi waktu yang singkat dan memperpanjangnya daripada memberi waktu yang lama dan membuat orang-orang duduk memikirkan apa yang harus dikatakan. Topi merah berbeda dari topi-topi lainnya dalam hal pemilihan waktunya. Hanya dibutuhkan waktu sebentar untuk menyampaikan perasaan dari setiap orang yang hadir karena tidak perlu ada penjelasan atau pembatasan. Perasaan harus diungkapkan dengan cepat dan jelas. Seringkali waktu 1 menit cukup bagi semua orang yang hadir untuk mengutarakan perasaannya. 3. Panduan. Tidak ada satu urutan yang benar untuk diikuti. Urutan topi apapun yang masuk akal bagi Anda akan berguna. Beberapa urutan cocok untuk menyelidiki. Urutan lain cocok untuk memecahkan masalah, untuk menyelesaikan pertikaian, untuk membuat keputusan, dan lain sebagainya. Sama seperti seorang tukang kayu yang harus terbiasa dengan sentuhan dan pemakaian perkakas. Penting juga untuk terbiasa membuat urutan dan menggunakannya. Topi biru harus selalu dipakai, baik pada awal maupun pada akhir sesi, seperti 2 penyangga buku. Topi biru pertama menunjukkan mengapa kita berada di sini, apa yang sedang kita pikirkan, kejelasan tentang situasinya, kejelasan alternatifnya, apa yang ingin kita capai dan selesaikan, latar belakang pemikiran, dan rencana urutan topi yang akan digunakan. Topi biru terakhir menunjukkan apa yang telah kita capai, hasil, kesimpulan, rencana, solusi, dan langkah-langkah selanjutnya. Topi apa yang dipakai setelah topi biru pertama bergantung pada jenis pemikiran. Topi merah bisa digunakan segera setelah topi biru pertama. Ini dilakukan dalam situasi-situasi ketika diyakini bahwa sudah muncul emosi-emosi kuat terhadap pokok persoalan. Topi merah adalah kesempatan untuk mengemukakan emosi-emosi tersebut langsung sejak awal diskusi. Sebelum pemilihan pertama di Afrika Selatan, saya diminta untuk mengajarkan metode 6 topi kepada para pimpinan Peace Accord Committees yang bertanggung jawab menyelesaikan masalah-masalah lokal.
Mereka kerap akan memulai rapat-rapat mereka dengan menggunakan topi merah untuk memberi kesempatan orang-orang mengutarakan perasaan dan emosi mereka. Topi merah yang pertama seharusnya tidak digunakan dalam situasi-situasi tertentu. Misalnya, jika atasan mengutarakan perasaannya, semua orang bisa jadi merasa perlu untuk sependapat dengan si atasan. Topi merah pertama juga seharusnya tidak dipakai jika tidak ada emosi yang muncul lebih dulu. Tidak ada gunanya meminta orang-orang untuk mengadopsi perasaan terlalu awal. Dalam situasi penilaian, sudah sewajarnya mengenakan topi kuning sebelum topi hitam. Jika dengan memakai topi kuning Anda tidak bisa menemukan nilai lebih baik untuk setiap gagasan, tidak ada gunanya meneruskan. Sebaliknya, jika Anda menemukan nilai lebih dengan memakai topi kuning, lalu melanjutkan ke topi hitam dan menemukan banyak rintangan dan kesulitan, Anda akan termotivasi untuk mengatasi kesulitan-kesulitan itu karena Anda sudah melihat manfaatnya. Tetapi jika Anda memulai dengan melihat semua kesulitan yang ada, maka motivasi Anda benar-benar berbeda. Kadang Anda mungkin ingin mengenakan topi merah setelah topi biru terakhir. Topi merah terakhir ini memikirkan kembali hasil berpikir. Apa yang kita rasakan tentang pemikiran kita? Apa kita gembira dengan hasilnya? Apa kita sudah melakukannya dengan baik? Ini hanyalah berbagai panduan. Ada serangkaian panduan yang lebih lengkap dengan urutan-urutan spesifik untuk situasi berbeda-beda dalam sesi pelatihan formal yang diberikan oleh para trainer ahli. Di situ ada peluang untuk memilih dan mempraktikkan urutan-urutan. Secara umum, urutan apapun yang berguna sebagai strategi berpikir bisa dijalankan. Subbab 3. Kelompok dan individu. Manfaat paling mencolok dari metode 6 topi terlihat dalam diskusi kelompok atau percakapan. Dalam situasi seperti itu, metode ini memberikan suatu kerangka kerja yang jauh lebih efektif dibanding argumentasi atau diskusi terbuka. Topi-topi juga bisa digunakan dengan proses berpikir individu secara mandiri. Kerangka kerja yang berurutan mengurangi kebingungan dan memastikan bahwa seluruh aspek tercakup sepenuhnya. Topi-topi juga bisa digunakan dalam laporan atau komunikasi lainnya. Sekali lagi, hal ini memungkinkan setiap aspek tercakup. Dalam sebuah laporan, kerangka kerjanya juga memungkinkan seluruh aspek peringatan disampaikan tanpa menimbulkan kemarahan. Subbab 4. Individu-individu dalam kelompok. Meskipun metode 6 topi digunakan untuk rapat kelompok, ketua atau fasilitator masih bisa meminta para individu untuk melakukan proses berpikir individual. Hal itu memungkinkan orang-orang untuk memunculkan lebih banyak gagasan. Dalam suatu diskusi kelompok, Anda begitu sibuk mendengarkan orang lain sehingga mungkin hanya ada sedikit waktu untuk berpikir. Sekarang kita beralih ke topik kuning. Saya ingin Anda menggunakan waktu 2 menit untuk berpikir sendiri sebelum kita memulai diskusi. Pemikiran individu semacam itu terutama berguna dengan topi hijau, kuning, dan hitam. Sang ketua boleh saja meminta individu-individu untuk memakai sedikit waktu guna berpikir sendiri, sekalipun di tengah proses penggunaan sebuah topi. Sekarang, saya ingin Anda menjalani sendiri proses berpikir topi hijau. Saya tidak senang dengan pilihan-pilihan yang kita punya sejauh ini. Walaupun sebagian besar sesi kelompok melibatkan individu-individu yang bebas mengutarakan gagasan mereka, kapanpun mereka inginkan, dengan menggunakan topi yang relevan, bisa juga meminta individu secara khusus untuk berpikir sendiri. Tuan Smith, kami belum mendengar pendapat Anda. Apa pemikiran topi hitam Anda mengenai persoalan ini? Saya ingin mendengar sedikit pemikiran topi kuning dari Anda, Henrietta. Setelah sebuah topi diperkenalkan, bisa juga menjalani proses bergilir dari individu ke individu untuk mendapatkan pemikiran setiap orang dengan topi tersebut. Ini khususnya berguna jika telah disediakan sedikit waktu untuk berpikir individual. Prolog topi putih.
Bayangkan sehelai kertas. Bayangkan hasil cetakan komputer. Topi putih adalah tentang informasi. Ketika topi putih digunakan, semua orang berfokus hanya pada informasi. Informasi apa yang kita punya? Informasi apa yang kita butuhkan? Informasi apa yang kurang? Pertanyaan-pertanyaan apa yang perlu kita ajukan? Bagaimana kita akan memperoleh informasi yang kita butuhkan? Informasi bisa terdiri atas fakta-fakta yang tidak dapat disangkal lagi dan angka-angka yang bisa diperiksa kebenarannya. Dengan informasi personal seperti opini dan perasaan. Jika Anda mengutarakan perasaan Anda sendiri, itu adalah topi merah. Tapi jika Anda melaporkan tentang orang lain yang mengutarakan perasaan, itu adalah topi putih. Ketika dua informasi yang ditawarkan tidak cocok, tidak ada argumentasi mengenai hal itu. Kedua informasi itu dituliskan secara bersamaan. Hanya kalau menjadi penting untuk memilih di antara keduanya, barulah akan ditetapkan pilihan. Topi putih biasanya digunakan di awal sebuah sesi berpikir sebagai latar belakang untuk proses berpikir yang akan berlangsung. Topi putih juga bisa digunakan di akhir sesi sebagai semacam penilaian. Apakah proposal kita sesuai dengan informasi yang ada? Topi putih bersifat netral. Topi putih memberitakan tentang dunia. Topi putih bukan untuk memunculkan gagasan-gagasan, walaupun diperbolehkan untuk melaporkan tentang gagasan yang sedang digunakan atau telah diusulkan. Bagian sangat penting dari topi putih adalah menentukan informasi yang hilang dan dibutuhkan. Topi putih menentukan pertanyaan-pertanyaan yang harus diajukan. Topi putih memaparkan caranya, seperti survei dan kuesioner, untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Semangat topi putih diarahkan untuk mencari dan memaparkan informasi. Sekian saya membacakan bab 2 dan 3. Semoga Anda mengerti dan menikmati. Sampai jumpa di bab selanjutnya.